mengenai metode backpropagation dalam jaringan saraf tiruan. Di dalam metode ini, kita akan membahas 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahap metode backpropagation. Yang kedua, studi kasus. Yang ketiga, aplikasi pemrograman yang akan digunakan. Yang keempat, yaitu kesimpulan. Baik, langsung saja tahap 1 akan saya jelaskan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai metode backpropagation. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari backpropagation itu sendiri. Nah, backpropagation atau propagasi balik adalah metode pelatihan yang menggunakan multi-layer perception untuk memecahkan masalah yang rumit dengan metode pelatihan terawasi, yaitu pelatihan yang menggunakan pasangan yang masuk keluaran dan yang akan dihitung adalah bobot, disesuaikan berdasarkan proses pelatihan yang dilakukan hingga mencapai target keluaran yang diinginkan. Backpropagation menggunakan memori yang lebih sedikit daripada algoritma yang lainnya dan dapat memberikan hasil dengan tingkat kesalahan yang masih dapat diterima dengan kecepatan pemrosesan yang cukup cepat. Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai bobotnya dalam arah mundur atau backward. Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju atau forward propagation harus dikerjakan terlebih dahulu. Saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, yaitu fungsi f dalam x sama dengan 1/1 tambah e pangkat minus x. Nah, pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa X1, X2, dan X3 merupakan input. X1 dan Z2 merupakan hidden layer. Y1, Y2, dan Y3 merupakan output. Dari X1 ke Z1 dikatakan W11 atau bobot 11. Dari X1 ke Z2 dikatakan W12. Nah, dari X1 ke Z3 dikatakan W13. Begitu selanjutnya. Oke, baik. Untuk tahap yang kedua yaitu mengenai studi kasus akan dijelaskan oleh saya sendiri, Yuli Krisnanaya, miring 2018-0118. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, baik. Pada tahap yang kedua ini, saya akan membahas mengenai studi kasus. Di sini, studi kasus yang akan kami angkat yaitu menghitung bobot jaringan dengan metode penyelesaian, metode backpropagation. Nah, ini merupakan gambar arsitektur komputer, ya, arsitektur komputer. Nah, bagian yang ini disebut dengan input, hidden layer, dan output. Oke, dari gambar ini S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 1. Laju pemahamannya sama dengan 0,2. Di sini kita disuruh untuk menghitung bobot jaringan dari tiga layar tersembunyi ini. Kita disuruh menghitung bobot jaringannya dengan menggunakan metode backpropagation. Ini akan kita implementasikan semua bobot dengan bilangan abstrak itu. Caranya ini, X1 ke Z1 itu dikatakan dengan B11 nilainya 0,2. Ya. S ke Z2 itu nilainya 0,3, yaitu B21. S ke Z3 itu nilainya minus 0,1. Nah, begitu seterusnya sampai ke 0,3, ya, 1 ke Z3, yaitu nilainya 0,3. Untuk mencari tabel B, ya, kita gunakan hal yang sama seperti yang tadi, ya. Dari Z1 ke Z1 yaitu W11 nilainya 0,5 sampai ke 1 ke Y yaitu W10 nilainya minus 0,1. Nah, inilah cara penyelesaian untuk langkah 0. Oke.
berdasarkan arsitektur jaringan ini ada 8 langkah cara penyelesaiannya. Yang pertama tadi langkah yang pertama yaitu langkah 0. Langkah yang kedua yaitu langkah 1. Di sini jika kondisi pemberhentian belum terpenuhi, lakukan langkah kedua sampai langkah ke-8. Nah, langkah keduanya bagaimana? Langkah kedua, untuk setiap pasang data penantian, lakukan langkah 3 sampai dengan ke-8. Nah, langkah ketiga, langkah ketiga, tidak dimasukkan menerima sinyal dan meneruskan unit tersebut. Baik, kita lanjut ke langkah keempat. Baik, langkah keempat di sini kita disuruh untuk menghitung semua keluaran di unit tersebut atau disebut dengan Y. Rumusnya yaitu dengan menggunakan Z max Y sama dengan P0Y ditambah sigma M sampai I sama dengan 1 dikali XI PIG. Nah, langsung kita masukkan ya angka-angka yang tadi yang tidak dapat di dalam langkah 0. Maka Y max 1 sama dengan P01 P10 ditambah S1 dikali P11 ditambah S2 dikali P12 sama dengan minus 0,3 ditambah 1 kali 0,2 ditambah 1 kali 0,3 sama dengan 0,2. Nah, begitu kan sampai Y max 3. Maka hasilnya 0,1. Kemudian setelah kita menghitung semua keluaran di unit tersembunyi, lalu kita akan menerapkan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya dengan cara Y sama dengan S dikali Y sama dengan 1 per 1 ditambah T pangkat minus Y max Y. Langsung kita masukkan rumusnya. Pangkatnya ini kita dapat dari hasil hitungan keluaran tadi ya, keluaran unit tersebut tadi ya. Z1 sama dengan S dikali Z max 1 sama dengan 1 per 1 ditambah E minus 0 SE pangkat minus 0,2. Maka hasil yang dapat sama dengan 0,55. Z2 sama dengan S dikali Z max 2 sama dengan 1 per 1 ditambah pangkat minus 0,7 ya. Maka didapat hasilnya 0,67. Z3 sama dengan S dikali Z max 3 sama dengan 1 per 1 ditambah pangkat minus 0,1 ya ini. Maka didapat hasilnya 0,52. Baik, langkah yang kelima yaitu hitung semua jaringan di unit keluaran atau YK ya, disimpulkan dengan YK dengan rumus Y max K sama dengan W0K ditambah sigma E sampai I sama dengan 1 ya, dikali ZI dikali WJK. Maka kita masukkan rumusnya ya, angka yang tadi hasil yang didapat dari langkah keempat. Y max 1 sama dengan W10 ditambah Y1 dikali W11 ditambah Z2 dikali W12 ditambah Z3 dikali W13 sama dengan minus 0,1 ditambah 0,55 dikali 0,5 ditambah 0,67 dikali minus 0,3 ditambah 0,52 dikurang 0,4. Maka dapat hasilnya 0,24 ya. Setelah kita mendapatkan nilai dari si YK ini atau jaringan di unit keluaran, kita terapkan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya. Caranya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. YK sama dengan F dikali Y max K ya. Kita masukkan langsung rumusnya ya. YK sama dengan F dikali Y max K sama dengan 1 per 1 ditambah E pangkat minus Y max K sama dengan 1 per 1 ditambah E pangkat minus 0,24. Maka hasilnya 0,44. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan sambungan dari penyelesaian studi kasus di atas dengan saya sendiri, Marjuki Darusman Rambe. Baik, langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah 6. Setiap unit output buka kurung GK, K sama dengan 1,2, 3, M tutup kurung. Menerima pola yang sesuai dengan pola input pelatihan, kemudian hitung error dengan persamaan berikut. Bisa kita lihat contoh sebagai berikut. Error K sama dengan buka kurung TK dikurang YK, F buka kurung Y underscore net tutup kurung sama dengan
TK dikurang YK tutup kurung YK buka kurung 1 dikurang YK tutup kurung. F adalah turunan dari fungsi aktivasi. Contohnya seperti di bawah sebagai berikut. Error 1 sama dengan T1 dikurang Y1. F buka kurung Y underscore init 1 tutup kurung sama dengan T1 dikurang Y1 tutup kurung lagi Y1 buka kurung 1 dikurang Y1 tutup kurung sama dengan buka kurung 0 dikurang 0,44 tutup kurung 0,44 buka kurung 1 dikurang 0,44 tutup kurung sama dengan negatif 0,11. Kemudian hitung koreksi bobot dengan persamaan berikut. Alfa WJK sama dengan ASK JZ. Dan contohnya bisa kita lihat seperti di bawah. Alfa W10 sampai dengan alfa W11 seperti di bawah ini. Dan langkah 7. Hitung faktor error unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi. J1 sama dengan J sama dengan 1,23 titik-titik P tutup kurung. Rumusnya bisa kita lihat seperti di bawah ini. Error underscore net J sama dengan M delta K sama dengan 1 dikali SK WJK. Dan rumus berikutnya seperti di bawah ini, yang 3S net error net. Contoh rumusnya seperti di bawah ini. Error underscore net 1 sama dengan error dikali W11 sama dengan buka kurung negatif 0 dikali 11 tutup kurung negatif 0,11 tutup kurung dikali 0,5 sama dengan negatif 0,055. Dan contoh rumusnya bisa kita lihat seperti berikut di bawah ini. Untuk menghitung informasi error, kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasinya. Rumusnya error 1 sama dengan error underscore netjit F buka kurung Z underscore netjit tutup kurung sama dengan error underscore net JJit buka kurung 1 dikurang JJit tutup kurung. Dan rumusnya bisa kita lihat seperti di bawah ini juga. Kemudian hitung koreksi bobot dengan persamaan berikut. Alfa VJK sama dengan A SJ atau A error JXI. Dan rumusnya bisa kita lihat seperti di bawah ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Yuni Fernanda Aurelante, nomor 2020 Di sini saya akan melanjutkan di bagian B yang telah dibacakan teman saya tadi tentang studi kasus. Dan di sini saya akan melanjutkan di langkah ke-8. Setiap unit output YK, K sama dengan 1, 2, 3 dan selanjutnya dilakukan perubahan bobot dan bias J sama dengan 0,1, 2 dan seterusnya. Persamaan seterusnya. Dengan persamaan berikut, WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK. W10 baru sama dengan W10 lama tambah delta W10 sama dengan minus 0,1 dikurang 0,022 sama dengan minus 0,122. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, W11 baru sama dengan W11 lama ditambah delta W11 sama dengan 0,5 dikurang 0,01 sama dengan 0,49. Begitu juga dengan W12 dan W13. W12 baru sama dengan W12 lama dan delta W12 sama dengan minus 0,3 dikurang 0,01 sama dengan 0,31. W13 baru sama dengan W13 lama, delta W13 sama dengan minus 0,4 dikurang 0,01 sama dengan 0,41. Setiap unit tersembunyi J di koma J sama dengan 1, 2, 3 dan persamaan selanjutnya. Dilakukan perubahan bobot dan bias I sama dengan 0, 1, dan 2 dan seterusnya dengan persamaan berikut. VIJ baru sama dengan VIJ lama ditambah delta VIJ. V10 baru sama dengan V10 lama ditambah delta 10 sama dengan minus 0,3 dikurang 0,002 sama dengan minus 0,302. V20 baru sama dengan V20 lama ditambah delta V20 sama dengan 0,3 ditambah 0,002 sama dengan 0,302. V30 baru sama dengan V30 lama ditambah delta 30 sama dengan 0,3 ditambah 0,002 sama dengan 0,302.
3,2. V11 baru sama dengan V11 lama ditambah delta 11. 0,2 dikurang 0,002 sama dengan 0,19. V21 baru sama dengan V21 lama tambah delta V21 sama dengan 0,3 ditambah 0,002 sama dengan 0,302. V31 baru sama dengan V31 lama ditambah delta 31 sama dengan minus 0,1 ditambah 0,002 sama dengan. Perkenalkan, nama saya Fedrianti Borutamendo. Saya akan melanjutkan materi pembahasan yang di atas, yaitu C. Aplikasi pemrograman yang digunakan. Aplikasi yang paling sering digunakan dalam pemrograman metode backpropagation yaitu MATLAB. MATLAB atau Matrix Laboratory adalah software yang dikembangkan oleh MathWorks Inc. dengan memanfaatkan matriks dalam penggunaannya. Setiap kali membentuk jaringan, MATLAB akan memberikan nilai bobot awal bilangan random kecil. Bobot akan berubah setiap kali menginisialisasi jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Dewi. Di sini kita akan mengambil kesimpulan dari metode backpropagation, yaitu setiap kali membentuk jaringan, MATLAB akan memberikan nilai bobot awal atau bilangan random kecil, dan bobot akan berubah setiap kali menginisialisasikan jaringan. Demikian persentase dari kelompok 5. Bila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon